Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Fahriza dari kelas Ekonomi Syariah I. Perkenankanlah kami sedikit menjelaskan tentang pengaruh faktor demografi terhadap pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah studi fatwa. Asuransi syariah. Apa itu asuransi syariah? Asuransi atau asuransi dalam bahasa Belanda atau insurance dalam bahasa Inggris mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min. Penanggungnya disebut mu'amin, sedangkan yang tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. Muhammad Sayyid Ad-Dasuki mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung. Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah takaful. Takaful berasal dari kata kerja takafala yatakafalu takafulan yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama atau menjamin seseorang untuk menghindari kerugian. Dari sudut pandang ekonomi, kata takaful memiliki arti menjamin bersama atau mutual guarantee yang disediakan oleh sekelompok orang yang hidup dalam kelompok yang sama terhadap resiko atau bencana tertentu yang menimpa hidup seseorang, kekayaan atau barang-barang lainnya. Oleh karenanya, takaful dikenal sebagai asuransi bersama atau cooperative insurance. Dari beberapa pengertian di atas, sebenarnya perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional itu terletak pada tujuan dan landasannya. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong atau ta'awun. Sedangkan dalam asuransi konvensional itu tujuannya adalah penggantian atau tabaduli. Dari aspek landasan operasional, asuransi konvensional melandaskan pada peraturan perundangan, sementara asuransi syariah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syariah atau dari sudut pandang agama. Landasan-landasan asuransi syariah. Yang pertama, landasan asuransi syariah yaitu adalah Al-Quran. Landasan-landasan tersebut di Al-Quran dijelaskan yang pertama tentang perintah Allah mempersiapkan hari depan, terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 serta Quran surat Yunus ayat 47 sampai 49. Yang kedua, perintah Allah untuk saling menolong dan kerjasama, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, Al-Baqarah ayat 177 dan Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya yang ketiga, dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Quraisy ayat 4 dan juga surat Al-Baqarah ayat 126. Yang keempat, perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11 dan surat Luqman ayat 34. Landasan asuransi syariah yang kedua yaitu sunnah atau hadis. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2699, yang isinya barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan,
maksudnya di sini dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisi-sisinya. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Amir bin Abi Waqqash bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anakmu atau ahli warismu dalam keadaan kaya raya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin atau kelaparan yang meminta-minta kepada manusia lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun landasan asuransi yang ketiga ada ijtihad, fatwa sahabat, dan yang keempat ada ijma. Selain itu, asuransi syariah juga terdapat pada hukum positif atau hukum berdasarkan hukum negara. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, dan seterusnya. Selanjutnya, perkembangan asuransi di dunia. Hingga saat ini, tidak kurang dari 65 perusahaan asuransi syariah tersebar di seluruh dunia. Perkembangan asuransi syariah di angka ini terbilang cukup pesat. Asuransi keluarga syariah mendominasi perkembangan asuransi dunia hingga mencapai 75%, di mana 60%-nya berasal dari asuransi jiwa syariah. Perkembangan asuransi syariah ini menunjukkan respon yang positif dari masyarakat dunia akan sistem asuransi berbasis syariah. Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia, perkembangan asuransi syariah dari sisi kuantitas terbilang banyak. Namun, dilihat dari perbandingannya dengan asuransi konvensional, tergolong masih rendah. Pada tahun 2006, perbandingan aset asuransi syariah hanya 0,87% dari asuransi konvensional untuk jenis asuransi jiwa. Sedangkan untuk asuransi kerugian dan reasuransi hanya 1,41%. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan jumlah umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Ada 3. Yang pertama, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan motif menabung. Yang pertama, tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap permintaan dalam membeli asuransi syariah. Seorang yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi, maka akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang banyak pula. Hal itu juga berbanding terbalik dengan seseorang yang hanya bisa menyelesaikan pendidikan dengan tingkat lebih rendah. Hal ini menunjukkan permintaan pembelian asuransi syariah dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan serta pemahaman seseorang. Yang kedua,
Faktor yang kedua ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan juga memiliki pengaruh terhadap permintaan dalam membeli asuransi syariah. Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi cenderung akan melakukan permintaan untuk membeli produk asuransi syariah sebagai bentuk proteksi dari resiko serta investasi untuk masa depan. Hal ini berbeda dengan seorang yang memiliki pendapatan rendah, cenderung menganggap bahwa asuransi syariah bukanlah suatu kebutuhan, bukan suatu kebutuhan yang penting karena tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, sehingga lebih memilih untuk mengurungkan permintaan berasuransi syariah serta mementingkan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan faktor yang ketiga ada motif menabung. Permintaan seseorang dalam membeli asuransi syariah dipengaruhi oleh motif menabung. Hal ini bertujuan untuk melindungi keuangan dan harta dari risiko yang terjadi di masa mendatang untuk dirinya dan keluarganya. Seseorang harus menggunakan harta dengan bijak, yaitu dengan menabung. Hal ini bertujuan untuk investasi jangka panjang yang akan sangat bermanfaat di masa depan. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.